Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Ini ku ahli sunnah ciri khas ini ku mbok wong tahu dosa kaya apa tetep ini ku ahli sunnah ciri khas ini ku Islam. Mbok wong tahu dosa kaya kelompok tetep ekstrim khawarij diandarani wong nak dosa. Ada kelompok berarti wis napa ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa. Jadi itu efeknya luar biasa di wis napa itu. Lalu jadi itu efeknya luar biasa dari mazhab Abdul Hasan As-Sadili yang kita pilih. Lalu karena kalau orang Islam kamu Hasan As-Sadili yang kita ketemu cara akal ini mboten ketemu nggih cara berpikir kita. Orang Islam kamu kafirkan niku mboten ketemu cara akal ini mboten ketemu nggih cara berpikir nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih tiyang kafir mulai cilik nganti 70 tahun itu kan menjadi mukmin yang kafir dengan melafazkan 70 syahadat. Itu kan menjadi Muhammad itu hanya dengan melafazkan Allah hadhil kalimah satu ini Allah Muhammadur Rasulullah kalimah syahadat hadhil kalimah satu ini saged ngilangi kekafiran kalimah syahadat 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimat kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun bihal kafiru muslimah. Dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun soro bihal kafiru muslimah. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi tanamkan di muslim. Hanya sekali ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi lalu dengan kalimat hanya sekali yang muslim menjadi masa lalu dengan kalimat yang sama. Makanya yang muslim menjadi gampang mengkafirkan orang terus jelas itu mungkin ketemu yang makanya madhab bukannya sama sekali gampang mengkafirkan orang ilmiahnya sama yang enggak ada wong kafir sama sekali enggak masuk wong Islam jadi ilmiahnya sama mau perkara tahlilan wong kafir wae jadi Islam masuk wong Islam gara-gara tahlilannya nyekel patok perkara tahlilan jaga menapa mergo dia gara-gara tahlilannya nyekel patok jaga menapa mergo dia kan dawuh Sayyid Muhammad Rasul itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Ngomong sing Muhammad mbok yo sekali-kali di seluruh bahasa di dunia ngrungokno. Wong sing ngafir kula nu sampean tahlil itu ora seneng. Kadang sing tahlil itu kurang ajar. Kula niku lho kula nu sampean tahlil itu ora seneng. Kadang sing tahlil itu rada kurang ajar. Kula niku mergo yo rada yen ben nak mati nek sing tahlil orang tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngaten mergo kula rada jenengan ya rada sombong wong tahlil iku ya kadang rada ini guru saya. Misale ngaten, kula kiai ini kana musinan fazid dongane kalau dia baik, ini guru saya. Itu ya tambahlah kebaikan. Kana musinan fazid muni gurune baik itu kalau itu ya tambahlah kebaikan. Itu kan ngenyak mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyak uang. Jadi dongane soleh permanen kana musinan fazid sisa. Wa ingkana musinan dongane itu ngeper. Ingkana musinan fazid dia orang buruk. Wa ingkana musian yang kau maafkan fatah jawasan misalnya kalau dia orang maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan logika yang keliru sahabat baik pasti dilakukan kanjeng Nabi ngendikan ingkana musian itu logika yang keliru sahabat gak ngoten ngendikan kanjeng Nabi ingkana musian kalau ingkana ini wak sido kafir ngoten nggih wong Nabi kok wong kanjeng Nabi kok apike ngendikano ingkana ini wak kafir pertanyaannya gini wong Nabi kok cita-cita sebagai kiai sebagai guru ku murid nak tahlil ya pertanyaannya gini wong kita sebagai kiai sebagai guru ku murid nak tahlil ya kurang ingkana wong gurune kok diomongno. Nah pertanyaannya gini lepas dari kurang ajar lah dalam tahlil itu rada kurang ajar karena pertanyaannya gini lepas dari kurang ajar lah dalam tahlil rada kurang ajar karena sampean sebagai murid kan menyampaikan musinan tapi musinan guru saya benar-benar orang baik bukan sampean sebagai murid kan mendapat ingkana andekan orang musinan guru saya benar-benar orang baik bukan bahwa ini tidak minta sama ingkana andekan orang baik. Jadi tujuan kalau kita minta mayat itu tidak minta sama mayat kita datang ke kuburan malah memintakan tujuan kalau kita minta mayat itu salah sama sekali wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk ketok ngatong berarti kok iso darani njaluk iku piye ya mung mau didelok wae berdasar inceng-incengan watong berarti njaluk
Lah iku ora jelas berdasar inceng-incengan kok terus jenengan kudu yakin bahwa madzhab kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak. Jenengan kudu yakin karena tidak minta kematian malah memintakan tahlilan di kuburan tidak untuk mayit atau memintakan ampunan minta ke mayit malah memintakan redaksi sing rondo-rondo untuk mayit memintakan ampunan untuk kangge guru niku nggih. Cuma redaksi sing rondo-rondo dikurangi. Ya Allah, nak kangge jenengan Maha Pengampun, kula suwun dikurangi dengan ampunan. Ya Allah, ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Ampun, kula salat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti salat mayit kuburan. Kalau betul nanti itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tahun anu kuburan beberapa nanti itu terbangun amal yang manfaat untuk orang banyak. Engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan ampuni, jenengan ngangge ingkana ampun. Angen-angen muga aku dadi kiai ini tersinggung dengan ampuni. Mboten ngangge ingkana Ibn Hajar. Mosok darani gurune aku dadi kiai tersinggung niku. Murid tapi durung paham ya darani gurune apik iku andai Wali Songo itu buat terbantah alhamdulillah ya Bro. Lah sing kene fahammu ya rodok risi. Wali Songo itu buat terbantah Wali Songo jarane ingkana iku. Lah sing kene fahammu ya rodok risi. Mareni ya lan kula suwun tak tahlil. Wali Songo jarane ingkana ben rodok bener niku mareni ya lan kula suwun tak tahlil. Tapi ampun nyewa kula mboten urun. Ben rodok bener Tapi ampun nyewa kula mboten saya masih susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarah. Saya lama sekali ngajar orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarah. Ya Gus Maksum itu lama sekali ngajar di saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab yang karena Pak Quraisy lama sekali. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab karena Pak Quraisy diskusi lama sekali. Akhirnya saya termasuk pengajar di diskusi-diskusinya hanya karena itu. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya dengan kedah yakin bukan yang paham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu paham yang kalau karena itu takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu paham yang salah. Karena cara fikih itu nanti repot. Terus bahaya kedua secara di salah satu seminar itu sudah secara fikih itu nanti repot ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang itu separuh masjid kebetulan mereka banyak bisa ngaji satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang itu separuh masjid kebetulan mereka banyak bisa ngaji sholat sudah masuk waktu kan sholat hanya wajib untuk orang muslim kita akan kafir kok tidak sholat duhur sudah masuk waktu kan sholat hanya wajib untuk orang muslim kita akan dikafirkan akhirnya gak kafir sholat tadi kan kalau kita akan dikafirkan akhirnya gak kafir dari mazhab itu panjang kalau betul faham mereka itu betul berarti yang sudah dari mazhab itu panjang orang suhafir wajib sholat betul faham mereka itu betul berarti yang sudah panjang kan karena orang suhafir menjadikan orang Islam tidak nopo enggak kan itu malah panjang kan karena nanti ke masjid tidak boleh menjadikan orang Islam tidak nopo masjid itu efek sekehnya apa? Nanti ke masjid tidak boleh orang kafir tidak boleh masuk. Masjid itu efek sekehnya Hasan apa? Asyadili. Jadi kalau dipegang, nah itu mazhab Hasan apa? Implementasinya dipegang. Nah itu mazhab murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang mazhab Abul Hasan apa? Terus ketiga, ini sing dados torikoh apa? Itu cara pandang itu detail itu ketiga. Mesti sampean ora kepikiran. Itu cara pandang itu detail. Ketika ada orang salah jenengan marah, mesti sampean ora kepikiran salahnya apa karena hal yang lain. Ketika normalnya orang itu berpikir karena salahnya itu keliru salahnya apa karena hal yang pasti kamu marah itu karena normalnya orang itu berpikir karena salahnya itu keliru dalam bahasa itu pasti kamu marah itu karena ada uang alasannya mecahno misalnya kita pembantu asing mecahno uang aja mecahno iso alasannya mecahno tapi asing mecahno iso ngamuk mecahno gelas lah kok gelas lemari gelas iso ngamuk ngayu sama kamu janjian sama orang lemari janji itu buat maki-maki katanya jam 10 kok kamu janjian sama orang yang menyelesaikan janji mesti buat maki-maki tapi kalau jam 10 kok terlambat itu uang sing utang itu tapi kalau yang orang sing terlambat itu uang sing utang atau sing terlambat itu komandannya atasan kamu orang sing utang itu atau kiainya atau sing terlambat itu komandannya atasan kamu
Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal ini. Ketika kue roh misalnya, maksiat juga gitu, cara pikirannya belum mana ini. Apa lah ninja. Ketika kue roh di darani wasuput suwuk maca maco. Tapi nanti kandani, niku putune jenengan. Tiba darani wasuput suwuk ya Allah jenengan sepunten. Tapi nanti kandani. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu tidak keluarga sepunten. Coba kalau itu keluarga, kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak gedeng mau ngerasolat. Kalau itu anak kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah. Bukan maksud. Kalau itu anak kamu pasti istighfar berhari-hari untuk pertanyaannya. Sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholat. Kalau orang lain plus dia tidak anak kamu. Pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu. Kowe ngamuk itu gelas pecah itu perkara itu pikirannya plus sama elek. Kowe ngamuk itu gelas pecah itu perkara pecah itu cara pikiran kita ini pecundang. Pecundang itu enggak fair. Nah itu pecundang kita. Itu cara pikiran saja. Kita ini pecundang. Pecundang itu enggak fair. Beliau diantaranya punya cerita. Itu terus Nabi beliau itu pernah diantaranya punya cerita ke Allah di alam malakut. Nabi Ibrahim itu pernah diangkat kemudian ke Allah di ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 di alam malakut. Kemudian bab ini yang saya baca ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 itu pun yang di bab ini yang saya baca ngaji ramus difaham atau sedih bantu rumpun nak sedih itu kan dia alasan kenapa orang salah itu ramus difaham atau sedih nak suwi sama Rafa sedih itu kan dia alasan kenapa orang salah itu sebab ulang suwi Rafa goblok tenan berarti kan suwi sama Rafa ini untuk menjaga harkat dan martabat ini ulang suwi Rafa goblok tenan berarti kan mawon dan takut ini untuk menjaga harkat dan martabat ngaji ini sedih itu mawon dan takut malaikat